komandan jenderal yang Batak ini tidak punya rasa kasihan. Kasihan juga. Kenapa? Saya tidak tahu karakter orang Batak. Tahu. Sehebat apapun dia di depan pasukannya, sehebat apapun di depan jaringannya, tapi ketika istrinya berteriak, "Hai Pak, pulanglah ke rumah, jangan lama-lama." Ya Ma. Jadi kalau ingin mendekati komandan yang orang Batak, jangan lewat komandannya, lewati istrinya saja. Kemudian di sini mungkin suatu saat yang ada yang menjadi petinggi di Polri, lihat Bapak, besok ada rasa kasihan. Udah kasihan dia ditempatin di sini aja kasihan. Indonesia pengambilan keputusan kadang juga didasarkan oleh rasa kasihan. Maka pilihan itu hanya dua pada dalam hidup. Kalau ingin dipakai oleh pemimpin, satu jadilah orang pinter yang luar biasa, yang kedua jadilah orang bodoh yang luar biasa. Orang pinter dipilih karena dia pinter, harus ditempatkan. Orang bodoh banget, udah tempatin aja karunya. Kenapa? Di Indonesia ada kalimat itu. Kenapa? Karena orang Indonesia ini orang Nusantara, apalagi orang Sunda, yang makannya banyak sama genjer, kangkung. Karunya. Jangan pikir juga komandan jenderal yang Batak ini tidak punya rasa kasihan. Kasihan juga. Kenapa? Saya tidak tahu karakter orang Batak. Tahu. Sehebat apapun dia di depan pasukannya, sehebat apapun di depan jaringannya, tapi ketika istrinya berteriak, "Hai Pak, pulanglah ke rumah, jangan lama-lama." Ya Ma. Jadi kalau ingin mendekati komandan yang orang Batak, jangan lewat komandannya, lewati istrinya saja. Makanya dalam dunia birokrasi yang punya istri, banyakan ngirim parsel, bukan lewat bapaknya, lewat istrinya. Dia gagah di depan lapangan apel, tapi dia lemah di tempat tidur, Pak. Makanya pemimpin itu tidak boleh beristri. Tadi ini jenderal kita ini ngomong nggak berani dia. KDM Bapak Aing, KDM Bapak Aing. Orang bilang Bapak Aing. Lah Pak, udahlah ngomong. KDM adalah Kang Duda Merana. Itu dululah Kang Duda Merana. Kemudian adalah Kang Duda Menyala. Lihatlah kau tahun depan, Kang Duda Merajalela. Dan tunggulah pada waktunya Kang Duda memimpin. Belakang, mudah-mudahan kelihatan siapa tuh nasibnya bagus. Nah, ini kan prinsip-prinsip dasar itu, Pak. Karena prinsip-prinsip dasar itu, maka dalam kepemimpinan kita tidak cukup hanya kalau di sini ada imanensi Tuhan dipahami sebagai yang disembah, ada transendensi Tuhan hadir. Kalau dalam kaidah orang-orang Islam itu senang dengan dzikir, maka Tuhan hadir dalam dzikir-dzikirnya, dalam degup jantungnya, dalam hela napasnya, dalam seluruh tindakan dan perbuatannya, maka dia Tuhan hadir di situ. Nah, ketika bicara seperti itu, maka pemimpin itu ada yang terpenting, sehingga saya memahami proses pendidikan Sespimti, Sespim, kemudian Sesko. Sebenarnya itu kan adopsi dari pola-pola lama. Adopsi pola lama dari mana? Karena dalam pola pendidikan lama, menjadi seorang pemimpin itu dalam kosmologi kebudayaannya itu dipilih sebenarnya. Dipilih dari mana? Para kesatria.
Maka dalam kebudayaan, teologi kebudayaan itu kan manusia dibagi dalam 4 tingkatan. Ada Brahma, ada Satria, ada Wisa, ada Sudra. Kaum Brahma itu adalah kaum imajiner. Karena dia kaum imajiner, maka dia pemikir, analis. Dia berpikirnya selalu masa depan. Dia tidak pernah berpikir hari ini. Dia selalu berpikir ke depan. Itu kaum Brahma. Sedangkan kaum Satria itu adalah berpikirnya, dan kalau pakai alam kemanusiaan, dia pikirannya, kebutuhannya hanya kepuasan otaknya. Kemudian yang kedua, itu adalah kaum Satria. Kaum Satria itu yang mendialektikakan antara otak dengan hati. Maka dia berpikir adalah hari ini dan ke depan. Kemudian kaum Wesya itu dia hanya juga berpikir itu hanya dalam tataran emosional, kecerdasan emosi saja. Dia hanya berpikir hari ini saja. Kemudian dan takarannya dirasa itu. Kemudian yang berikutnya adalah Sudra. Sudra itu kebahagiaannya cuma di 2. Ini mohon maaf orang Sunda, di mulut dan di kanjut.